Halo pemirsa Cokro TV, saya kali ini bersama Bung Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Siap. Selamat ya, Bang. datang Bang Ade. Ini yang Siap, pertama Mas. ya. Yang pertama kali di Cokro Semoga TV. ini ada lanjutannya. Oh ini. siap. Karena siap. apa? Karena ini kasus Roy Suryo CS ini kan makin seru nih. Makin panjang. Makin panjang. Nah hari ini kan kita baca berita Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya. Ya. Kan Ya. Memenuhi panggilan Polda Metro Jaya yang kedua ya. Ya. Untuk penyidikan. Iya, karena kemarin mangkir kan. Kemarin mangkir ya. Ya. Roy Suryo, Rizal Fadilah, Rizal Fadilah Kurnia. Iya, Ya. gitu kan. Nah, Tiga ini apa yang akan terjadi nih? Menarik menjelang kan ada istilah Jumat Keramat Iya. nih. Jadi 2 hari lagi ada Jumat Keramat. Ini kan masih ada Rismon, Tifa dan lain-lain ya. Jadi ini menarik untuk kita menyimak apa yang akan terjadi ini, dan saya pengen mendengar penjelasan dari Bang Ade ya. Ya. Terus juga sebelum ini kan manuver mereka itu kan selalu gencar ya. Ada mereka mau meluncurkan The Jokowi's White Paper. Ya. Nah, gitu kan yang ditolak oleh UGM gitu. Terus mereka bilang wah UGM menghalang-halangi dan seterusnya. Intimidasi gitu. Nah, jadi saya ingin membaca kasus ini dalam konteks yang lebih luas. Dan kenapa Bung Ade Darmawan ini penting untuk kita dengerin penjelasannya, karena kan termasuk pihak Peradi Bersatu kan termasuk yang melaporkan ya. Betul. Melaporkan Roy Suryo CS. Betul. Kalau Pak Jokowi kan pelaporannya pencemaran nama baik, ya kan, delik aduan. Ya. Sementara kalau saya tidak salah Peradi Bersatu itu delik murni ya, delik umum, penghasutan. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Nah, saya ingin Anda menggambarkan secara bahasa bayi sebenarnya ini apa yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depannya ini. Ya, jadi terima kasih Bang sudah diundang oleh Cokro TV ya. Ya, jadi saya bisa jelaskan bahwa memang kalau kita berbicara persoalan kasus ini kan ada tadinya itu kan ada 3 perkara. Kalau hitungan saya 3. Perkara yang pertama adalah pelaporan tuduhan ijazah palsu. Ya, ijazah palsu. Ijazah palsu ini dituduhkan kepada Pak Jokowi ya, itu oleh TPUA. Melalui Bareskrim Mabes Polri. 263, 266. Oh, nggak salah ya saya. Itu yang ada Egy Sujana segala betul, itu ya pelapornya betul, itu, ya. Untuk ijazah SMA. Bukan ijazah S1 ya. Ini ijazah SMA biar jelas dulu. Jadi kita nggak kemana-mana. Nah, itu yang dituduhkan ke Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu satu perkara. Ini clear, selesai. S1 akhirnya juga diperiksa. Ya clear ya, semua sudah diperiksa termasuk ijazah S1. Dia mengembang ke ijazah S1. Tapi tadi malam saya setelah pertemuan dengan saudara calon pengacara Egy Sujana mengatakan bahwa kalau yang dibahas itu ijazah SMA kalau untuk Egy. Dia tidak masuk dalam ruang lingkup ijazah S1 Bapak Joko Widodo. Tapi apapun itu kemudian itu adalah satu ungkapan yang kami anggap itu tuduhan palsu. Nah, tetapi ini selesai di Mabes Polri, case close, SP2 lead atau penghentian penyelidikan. Terus kemudian ada 2 laporan lagi kan yang timbul. Yang 1 close, yang 2 ini bergulir. 1 dari para relawan dan praktisi hukum, kami salah satunya yaitu Peradi Bersatu membentuk advokat public defender. Karena kalau kita melaporkan melalui organisasi terlalu besar, hanya untuk tindak pidana. Organisasi ini kan adalah satu kumpulan kan kita totalnya ada hampir 1.000 sudah Bang, anggota kita. Nah jadi kalau untuk pelaporan polisi yang kayak begini, kita membentuk satu badan advokat yang di isinya itu adalah orang-orang yang dari Peradi Bersatu, namanya advokat public defender. Itu 1, praktisi hukum, dan 3 relawan. Melaporkan 160, 28 ayat 2. Undang-Undang ITE, kemudian 45A. Terus kemudian... 160 itu isinya tentang?
penghasutan, pasal penghasutan dan ujaran kebencian melalui ITE. Oke. Terus kemudian kalau Bapak Insinyur Joko Widodo satu lagi nih, melalui pengacaranya, kuasa hukumnya, beliau sendiri datang ke Polda Metro melaporkan peristiwa terkait 310, 311, 32, ya, 32A, terus kemudian ada beberapa macam pasal yang ancaman hukumnya 12 tahun. Sampai maksimal segitu. Jadi itu oleh Pak Insinyur Joko Widodo. Tapi saya tidak mau berbicara 310, 311 saja. Saya berbicara 32-nya. Sorry, mohon diperjelas nih. Ini kita ngomong dengan orang yang tidak, audiens itu belum tentu ngerti hukum pasal semua. 32 itu, pasal 32 itu nanti audiens bisa baca terkait merubah bentuk dan lain sebagainya di Undang-Undang ITE. Itu ancaman pidananya, Undang-Undang ITE itu pidananya kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa, itu 12 tahunan. Nah, itu ancamannya. Jadi ada beberapa pasal 27A terus, tapi Undang-Undang ITE semua. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, dari 2 laporan yang tersisa di Polda Metro, ini dijadikan satu pemeriksaannya. Jadi jangan salah. Jadi pemeriksaannya yang menjadi satu di Kamnek. Subdit Kamnek Polda Metro Jaya itu kepanjangannya apa itu? Keamanan Negara. Oh, Keamanan Negara. Polda Metro Jaya. Jadi Subdit Kamnek inilah yang memeriksa seluruh baik pelapor, saksi pelapor, dan ahli-ahli itu sudah random diperiksa. Mulai dari minggu yang lalu. Dan itu random. Iya, Bung Ade kan sudah datang juga kan ke Polda Metro Jaya. Terus ada beberapa teman-teman dan ahli-ahli, terus saksi itu kita 56 totalnya. 56 yang sudah diperiksa, termasuk saksi dan ahli. Kemudian dilanjutkan oleh 46 pemeriksaan lagi, itu untuk laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena kalau sekarang level penyidikan ini itu status itu di 2 laporan itu? Iya. Jadi laporan Peradi dan juga laporan Pak Jokowi itu dua-duanya tahap penyidikan? Naik ke tahap penyidikan. Nah, sistem pemeriksaannya itu juga ada, kalau saya lihat ya, jadi kita menjadi saksi di Bapak Insinyur Joko Widodo, saksi dari Bapak Insinyur Joko Widodo juga menjadi saksi di kita. Gitu. Itu efisiensi. Itu tidak melanggar hukum, dan itu tidak kan dikomentarin tuh sama mereka, kubu mereka, wah ini kok bisa jadi satu, kok ditarik gitu. Sebenarnya itu efisiensi. Karena lokus yang banyak dilakukan pelanggaran itu kebanyakan dari video itu ada di Jakarta. Jadi ditarik menjadi satu karena kewenangan Polda Metro dalam hal itu lokus deliktinya kalau dilihat di Polda Metro. Nah, terus kemudian berkasnya juga split, Bang. Oh, berkasnya split. Tapi terlapornya sama-sama 12 orang itu terlapor untuk kasus, untuk pelaporan Pak Jokowi saja. Ya, itu hasil pengembangannya itu. Oh, itu pengembangan dari 2 pelaporan ini. Iya, pengembangan. Kemudian ditemukan karena kita hanya memberikan bukti video. 12 atau 24 link, terus kemudian website dan lain sebagainya. Itu semua YouTube ya, itu sudah video dan lain sebagainya, itu semua sudah dijadikan satu. Kalau kami dari Peradi Bersatu, advokat kami itu 26 video dan link. Dan itu sudah diserahkan semua ke Polda Metro Jaya. Sudah banyak sekali ya. Sama dengan pihaknya Pak Jokowi. Ya. Bahwa itu banyak sekali di situ yang ditemukan video-video terkait ujaran kebencian, penghasutan, serta pencemaran nama baik atau fitnah melalui ITE. Nah, sehingga saya melihat bahwa persoalan ini kan lebih efisien ketika dia disatukan. Kenapa nggak keluar dari subdit sana? Misalkan beda subdit saja, itu akan kerepotan, Bang. Karena saksi yang diperiksa itu banyak sekali. Jadi efisiensi, ya udah satu subdit saja. Sehingga dia tidak dibagi-bagi ke subdit lain.
Jadi semua subdit Kamnek itu sekarang yang nanganin ada beberapa unit di situ, ada 5-6 unit lah. Ya, satu subdit itu bisa 6-7 unit lah. Nah, itu bekerja semua untuk memang persoalan ini. Kenapa bekerja semua? Karena pertama mempertimbangkan efisiensi, kedua kecermatan dalam pemeriksaan, terus alat bukti tidak boleh sembarangan nih. Karena harus memenuhi 184 KUHP. KUHP itu. Barang bukti harus beracuan pada 184 terkait barang bukti. Itu keterangan saksi, terus kemudian alat bukti surat, kemudian ahli, ya itu semua dan seterusnya ya. Itu semua harus betul-betul cermat, Bang. Jadi terkonsentrasi di situ. Jangan sampai ada loophole yang dimanfaatkan gitu ya. Nah, kenapa kita tahu bahwa yang ikut tersangkut dalam perkara ini itu adalah orang-orang yang ada beberapa tokoh. Tokoh-tokoh yang pernah mendapat tempat strategis di pemerintahan. Menteri, kemudian Bang Abraham Samad itu adalah seorang mantan ketua KPK, ya strategis sekali ya. Terus kemudian ada beberapa tokoh pendukung, tetapi dia tidak masuk terlapor, tetapi ikut mendukung. Nah, yang menjadi kita sedih kadang-kadang, ternyata ketika kita cek behind the screen yang ikut mendukung ini, ternyata orang-orang yang pernah dipecat dari BUMN. Oh, oke. Iya, kan BSH ya, Barisan Sakit Hati. Iya, Barisan Sakit Hati. Dan saya baru ngeh gitu. Oh si A ini, dulu ini salah satu BUMN yang ternama, yang besar sekali kan pendapatannya. Pantesan gitu. Dia ikut-ikutan karena merasa bahwa selama ini kebiasaan dia untuk dapat menikmati tunjangan dan lain sebagainya hilang, sehingga ada rasa sakit hati. Mungkin saya hanya menduga, jangan sampai saya dilaporin lagi sama beliau-beliau. Tapi saya tidak menyebut nama beliau. Cuman saya menduga bahwa ini rasa sakit hatinya karena ya hilang gitu, hilang kegiatan dan tentunya hilang juga pendapatan kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sementara di Bapak Insinyur Joko Widodo yang mendukung beliau itu cuma kami, Bang. Kami nggak banyak, Bang. Saat ini kami menjadi 4 orang. 3, yang tersisa 3. 1 adalah praktisi hukum, adalah orang kita, yaitu orang advokat public defender by Pradi Bersatu. Terus kalau ini kan berbeda dengan relawan nih. Kalau relawan itu kan masyarakat yang betul-betul peduli dengan Bapak dan dia memiliki hubungan emosional secara ini pendukung beliau kan. Tapi kalau Pradi Bersatu ini kan betul-betul praktisi hukum atau penegak hukum. Bahwa kemudian ditanyakan sering umum bahwa apa sih legal standing? Legal standingnya dia penegak hukum. Dia bukan masyarakat biasa. Sehingga tata cara pelaporan, teknis bagaimana melaporkan, menyajikan alat bukti, itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda dengan dual pelaporan. Bahkan kita juga membantu, Bang, bagaimana menyusun alat bukti. Nah, jadi saya rasa sangat firm sekali karena kami sudah terbiasa melaporkan dan dilaporkan. Artinya kita kan kerja pengacara itu kan, advokat itu kan melaporkan dan dilaporkan. Kliennya dilaporkan, kita berikan nasihat hukum, kliennya melaporkan juga sama. Jadi dilaporkan maupun dilaporkan. Jadi itu udah makanan sehari-hari kita kan. Bagaimana menyajikan alat bukti, bagaimana menjawab di pengadilan. Tentunya itu semua kita bisa mengurai dengan baik. Nah ini soal nanti kaitannya dengan pengadilan ya. Ini saya pengen kita dapat penjelasan dari Bung Ade ya tentang apa yang sekarang terjadi dan akan terjadi. Tadi kan Bung Ade bilang ini nanti akan split. Jadi kan sekarang kasusnya disatukan tapi akan split. Jadi misalnya gini, taruhlah Roy Suryo jadi tersangka misalnya, atau Rismon jadi tersangka, atau nanti Jumat Keramat beberapa hari lagi siapalah jadi tersangka gitu kan. Terus kan ini tersangkanya ini untuk kasus untuk pelaporan yang Pak Jokowi atau Peradi atau dua-duanya. Nah, terus nanti gimana lanjutannya ini? Jadi urutannya bagaimana? Jadi gini,
pelaporan Bapak Jokowi dan pelaporan para relawan dan praktisi hukum ini akan sama, Bang. Akan sama dalam artian sama dinaikkan statusnya. Buktinya pada saat penyelidikan naik menjadi status penyidikan tetap ditemukan sama ditemukan ada peristiwa pidana. Ada unsur pidana di dalamnya sehingga dia naik penyidikan. Nah, ketika dia diperiksa semua, sudah diperiksa semua, baik itu laporan Pradi Bersatu, baik itu relawan, baik itu Pak Insinyur Joko Widodo, ketika itu ditemukan bahwa itu sudah memenuhi unsur dan benar-benar sudah siap untuk naik ke tahap penyidikan, artinya sudah ada pelaku yang melakukan tindak pidana itu. Yang pertama pemenuhan unsur tindak pidananya, ada peristiwa pidana. Kemudian siapa pelakunya, kan begitu? Ini tahapannya. Jadi setelah naik sidik, tentu ada siapa sih pelakunya. Peristiwanya ada, pasti ada orang yang melakukan. Nah itu akan random juga. Jadi 12 terlapor, tidak menutup kemungkinan 12-nya juga menjadi tersangka. Nah pembagian perannya, taruhlah siapa sih yang berperan paling penting di sini, itu bisa dikenakan tersangka atau pelaku utama. Nanti berbagi peran. Apakah ada di sini yang turut melakukan? Turut melakukan itu dikenakan pasal 55. Ada tambahan pasal di situ. Bahwa pasal 55 turut melakukan. Nah ini akan kelihatan nanti setelah pemeriksaan nih. Jadi pemeriksaan misalnya apa perannya Bang Roy, apa perannya Dr. Tifa, apa perannya Rismon. Yang menjadi berabe nih Bang, ya, ini tunjuk-tunjukkan. Seru nih. Kita nggak tahu nih BAP-nya kan. Itu nanti seru nih. Artinya, aku kan taunya dari Rismon. Aku kan taunya dari Roy. Nah tunjuk-tunjukkan itu nanti. Nah itu akan terjadi seperti itu. Kemudian dalam prosesnya kemudian naik di peradilan. Karena ini split, tidak dijadikan satu. Pemeriksaannya jadikan satu. Pemeriksaan jadikan satu. Yang tahap penyidikan ini masih jadikan satu. Tapi nomor perkara tidak bisa satu, Bang. Karena beda LP. Ya, saya melaporkan LP, tentu ada nomor perkaranya. Nah, Bapak Insinyur Joko Widodo melaporkan sendiri juga ada nomor perkaranya. Itu kan dua nomor perkara yang berbeda. Tidak bisa menjadi satu. Pemeriksaannya satu, iya. Katakanlah yang dirugikan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo di dalam perkara dia. Kalau di sini katakanlah karena isu ini ada penghasutan. Nah, saya ingin tanya lebih jauh tentang soal penghasutan itu, tapi nanti. Tapi tolong lanjutkan dulu soal prosesnya ini. Ya, jadi prosesnya kemudian ada dua perkara yang berbeda. Ketika ini sudah ada calon tersangka nanti, atau bukan calon tersangka lagi, sudah tersangka. Sudah tersangka nanti, itu akan naik ke tahap kejaksaan. Setelah dia naik kejaksaan juga ada dua berkas tuh. Nah sorry, sebelum soal dua berkas. Jadi ketika dinyatakan tersangka itu disebutkan nggak oleh Polda bahwa tersangka pasti ada pelaporannya Pak Jokowi atau Peradi atau apa? Ada spesifik gitu atau enggak? Ada, nanti setelah pemeriksaan ini, kemudian terjadi gelar perkara, kemudian dinaikkan status mereka dari saksi menjadi tersangka, itu akan diumumkan kan oleh Humas kan. Nah setelah dipanggil lagi itu nanti. Nah disitulah tahapannya. Apakah ketika dia sudah naik tersangka dipanggil sebagai tersangka, apakah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan sebagai tersangka? Karena ada pemeriksaan lagi tuh Bang. Ini kan sekarang saksi. Nanti gitu naik status menjadi tersangka, maka ada pemeriksaan sebagai tersangka. Diundang lagi. Nah disitulah yang menentukan dia dilakukan penahanan atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kewenangan Polda Metro Jaya. Polda Metro dong. Dan kami berharap kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia kan sebagai representatif negara, ya, karena kita sudah menyerahkan kepada negara untuk dilakukan penahanan. Gak boleh Bang dibiarkan seperti itu. Artinya ada efek jera di sini. Ya kan? Lakukan dulu dong penahanan, habis itu dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan nanti dengan dua split perkara yang berbeda. Nah, yang menjadi timbul pertanyaan, apakah sidangnya hanya sekali? Oh, enggak. Nah, itu pertanyaan saya juga. Nah, sidangnya nanti gimana itu kalau sidangnya biasanya gini, Bang. Kalau dua split nih, pada hari yang sama,
ya misalkan taruhlah dia sidang hari Senin, seperti yang saya lakukan, ada pernah dulu split. Oke. Jadi split berkas itu artinya sidang dibuka nih. Oke. Dihadirkan para tersangka, ya kan? Misalkanlah katakanlah 5 tersangka di laporan Bapak Insinyur Joko Widodo, 4 tersangka di laporan Peradi Bersatu. Oke. Maka sidang pertama misalkan yang digelar itu adalah 5 orang, dihadirkan semua di hadapan pengadilan, 5-5-nya ini dihadirkan, kemudian itu langsung dilanjutkan ke sidang yang kedua. Oh. Kalaupun katakanlah dari 5 orang ini 5 di kasus Bapak Insinyur Joko Widodo, 5 orang nih, misalkan A, B, C, D, E. Ya. Nah kemudian di split berkas, kemudian di laporan Peradi Bersatu itu hanya 4, maka ini yang 1 dikeluarkan dulu. Tapi ini tetap tinggal nih. Oke. Nah, kalau dan biasa majelisnya, itu mau tanya, majelis hakimnya itu juga sama, dipindahin aja. Jadi misalkan A, B, C ya. ABC. B-nya ini menjadi ketua majelis KM namanya. Misalnya yang sidangnya Pak ketua majelis ke sidangnya Pak Insinyur Joko Widodo. KM-nya adalah B. Ya. Nah, nanti setelah yang 4 ini, yang tadi saya jelaskan bahwa ini sisa 4, yang 1 dikeluarkan, terus yang 4 ini tetap tinggal, itu dirubah ini biasanya. Jadi A bisa menjadi ketua majelis di tengah dia. Oke. B di samping dan kiri. itu sebenarnya wewenang pengadilan lah gitu ya. Itu yang terjadi, pengalaman yang pernah saya lakukan split berkas seperti itu. Oke. Tetap majelisnya sama, tetapi ada KM yang berubah. Ketua majelisnya. Nah, di sidang yang sama. Nah, tergantung perjalanan sidang itu, ketika kemudian nanti misalkanlah katakanlah Bapak Insinyur Joko Widodo datang tepat waktu. Terus kemudian saksi-saksi diperiksa lebih cepat dia daripada sidang yang Peradi Bersatu, berarti kita hanya menyisakan sidang dari Peradi Bersatu ini putus duluan. Misalkan, karena kan gini, saya undang abang untuk datang di sidang Bapak Insinyur Joko Widodo. Misalkan ada saksi, dia tidak bisa hadir, berarti sidangnya ditunda toh? Ditunda toh? Apalagi dia misalkan Pak Roy CS ada saksi, ada chart yang meringankan dia. Dia tidak sempat hadir, kan tunda kan? Nah, minta penundaan untuk menghadirkan saksi ada chart. Nah ini yang spare waktu. Sementara saksi ada chart yang di kita itu datang misalkan. Berarti ini udah terlambat seminggu kan? Nah itu akan terpisah begitu. Gitu aja. Jadi tidak berarti bahwa ini penyatuan pemeriksaan, kemudian nanti sidangnya itu juga satu dalam putusan, tidak. Karena pasti ada 2 nomor perkara nanti. Bisa saja misalkan nomor perkara 781. Kita 780. Atau sebaliknya, gitu, sama. Gitu. Nah itu nanti vonisnya 2? Vonisnya 2. Misalkan katakanlah Bang Roy CS, laporan Bapak Insinyur Joko Widodo memutuskan 5 tahun. Tok, gitu 5 tahun, ya kan? Nah ini 5 tahun. Nah di kita misalkan, tok 4 tahun kayak Bambang Dri, 4 tahun, tok, 4 tahun. Berarti ada 5 dan 4. 9 berarti. 9 tahun. Itu tidak digabung 9 tahun. Dijalani dulu yang lebih duluan diketok, tok, sudah ya selesai ya. Ditunggu sampai mau selesai, baru ini ditambahkan. Oke. Jadi kayak kalau di dalam lapas itu biasa terjadi gini, Bang. Seorang yang pernah ditahan sedang menjalani hukuman. Tiba-tiba di dalam melakukan perdagangan narkoba. Dia disidang lagi kan? Nah, tapi sampai mau selesai putusan ini, baru ini dilanjutkan lagi, diperpanjang selama masa hukuman yang diputuskan oleh pengadilan yang kejahatan yang baru. Gitu, sama itu, begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi bukan 1 kali ketok, sana ketok 5 tambah 4 langsung 9, enggak. Enggak seperti itu. Nah, bisa saja juga terjadi perubahan, Bang. Misalkan nih aku bantuin lah ya. 5 tahun di sini. Ya. Di sini begitu banding putusannya bebas gitu, atau putusannya lebih ringan, kan berkurang tuh. Sampai dan saya yakin betul bahwa ini terjadi perlawanan hukum. Tidak mungkin seorang Roy Suryo
CS itu mau menerima misalkan dia putus 5 tahun, ya sudah 5 tahun. Nggak mungkin. Pasti ada banding, ada proses kasasi, bahkan mungkin sampai PK nanti mereka. Tapi itulah hukum ya kan. Biarkan bergulir, kita lihat ingkrahnya sampai mana. Dan putusan akhir berapa sih yang akan dikantongi oleh mereka untuk dijalani. Gitu. Nah, itu berarti prosesnya memang masih panjang. Ya, due process of law. Nah, artinya. Terus kemudian ini kan kita membicarakan apa yang teknis sekarang dan nanti ke depannya bagaimana. Nah, sekarang saya mau flashback ke belakang. Soal tadi itu. Jadi manuvernya Roy Suryo CS. Itu kan bahkan kemarin kan masih rame soal dia mau bikin acara di UGM. Di salah satu propertinya UGM lah gitu. Terus kemudian ditolak oleh UGM kan. Kan ada juru bicaranya. The Jokowi's White Paper. Gitu kan. Nah itu jadi gimana komentar Bung Adi ini soal manuver The Jokowi's White Paper ini? Saya paham betul tata cara yang akan dilakukan seorang Roy Suryo. Dia pengen meniru perkara yang berjalan pencemaran nama baik yang dilakukan saudara kita yang pernah di Kontras ya, kalau nggak salah. Dia ilmiah kan. Nah, tetapi ini sangat berbeda. Ini berbeda karena tidak ada bukti yang mereka bisa meyakinkan publik bahwa mereka benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah betul itu buku yang dilaunchingkan. Saya sangat apresiasi tuh buku yang dilaunchingkan Jokowi's White Paper. Ya memang kertas kosong, Pak. Jadi harfiah itu artinya. Harfiahnya iya. Memang kertas kosong. Kertas putih, kertas putih betul. Kosong betul. Kosong betul. Kenapa? Tidak ada nilai, Pak. Karena itu kalau di dalam alat bukti 184 itu baru satu bukti. Walaupun rangkaiannya di dalam banyak, apapun itu rangkaian di dalam, tetap hitungannya satu. Dan ingat, Bang, satu saksi bukanlah saksi. Satu bukti bukanlah bukti. Jadi saya melihat satu bukti yang mereka miliki. Nilainya kenapa saya bilang ini betul-betul white paper. Bukti itu harus bukti menurut hukum. Satu bukti itu harus menurut hukum. Nah, minimal 2 alat bukti kan. Nah, satu bukti ini harus menurut hukum. Sumbernya itu betul-betul akurat. Terus ini betul-betul adalah bukti original. Ya. Terus dikuatkan oleh saksi-saksi. Sementara yang kita tahu kan fotokopian. Ya kan? Kemudian dianalisis oleh Ella. Nah, miringnya saja sudah tadi malam saya bahas, Bang. Kemiringannya begini kan? Fotonya miring tuh. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah satu bukti yang konkret? Sementara bukti yang Bapak disita itu bukti analog, Bang. Bukti analog di mana sudah diuji oleh forensik Mabes Polri. Dan perlu diketahui bahwa Mabes Polri itu memiliki puslab atau laboratorium yang dimiliki oleh Mabes Polri itu, Bang. Itu harganya ratusan miliar. Jadi yang diuji gini. Yang diuji itu kertas. Kertasnya. Kertasnya ini dari tahun berapa itu ketahuan. Apa merek kertasnya? Ya, ketebalannya. Ya. Kalau dia berukuran kotak, berapa diameternya? Untuk masing-masing pembanding. Nah, katakanlah ini handphone yang sama. Katakanlah ini kertas yang sama. Luasnya harus sama, Bang. Tidak boleh ada perbedaan inci dan beratnya. Kapan beratnya berbeda, maka itu tidak match. Tidak identik. Ini baru kertas nih. Terus diameter, panjang dan lebarnya. Itu diukur itu. Berat berapa gram, menggunakan ketebalan berapa. Terus tinta, Bang. Ini detailnya nih. Ini saya buka ya buat publik biar
tahu kenapa sih Mabes Polri itu meyakini bahwa ini tidak main-main. Kenapa Mabes Polri meyakini bahwa kita profesional dalam cermat dalam membuktikan. Nah, saya kasih contoh satu aja, ini fuslapnya. Belum yang lain loh, bayangkan. Kemudian tinta, Bang. Katakanlah dia memakai Parker. Ya, karena sekarang ini banyak tinta-tinta dari Cina kan. Nah, dulu kan masih tinta-tinta yang sangat terbatas. Ya. Katakanlah tinta ini Parker ya, yang dipakai. Itu ditetesin, Bang. Kemudian diuji. Tahun berapa ini tinta? Produk mana ini tinta? Pekatnya, warnanya, nggak boleh nggak match. Katakanlah kopi ini dengan ini. Ini ada dua berbeda. Ya. Berbeda kepekatan saja kan nggak identik tuh, Bang. Ya. Inilah kehebatan Fuslap. Jadi jangan main-main, Bang. Ya, terus kemudian spesimen tanda tangan. Dari penarikan. Ya. Dan lain-lain. Terus itu aja, penarikan aja. Tidak, Bang. Tinta yang digunakan dalam pulpen itu apa? Sejenis gak dengan ini pembandingnya? Oke. Ya. Nah, pertanyaan kita timbul. Apakah ini bisa dimainkan? Nggak bisa, Bang. Gak ada hasil lab yang bisa dimainkan. Ya. Kecuali beda zaman, beda era mereka melakukan penelitiannya. Bisa saja berat kertas berbeda ketika kemudian itu ada yang ke genang air. Tetapi dilihat pasti ada kadar airnya kan. Ya. Terus ada pemuaian kan. Tetapi pemuaian apakah mengurangi berat? Tidak. Ketika dia mengering paling tebalan yang berbeda. Karena ada pemuaian. Tapi berat tidak mungkin berbeda. Makanya mantan Kabar Eskrim, Jenderal Susno itu kan yang dari awal menegaskan kan bahwa ini nggak main-main. Nggak main-main. Alatnya mahal, Bang. Dan kita patut bangga dengan kepolisian kita. Yang sudah memiliki alat luar biasa. Namun pun demikian, tetap apapun yang disajikan oleh Mabes Polri. Ya, selama nggak sesuai dengan narasi mereka, langsung dianggap tetap. Katanya yang memeriksa ini kan Mabes Polri. Padahal Mabes Polri pun yang memeriksa itu belum tentu pro Jokowi. Iya kan? Tetapi dia tidak bisa mengakali ketika dia pembenci Bapak Insinyur Jokowi itu secara individual, ya oknum ya. Ketika ini betul-betul nyata bahwa identik. Gak bisa. Karena peneliti di situ bukan cuma dia kan. Iya, betul. Yang mengetes itu bukan cuma dia, disaksikan. Kamera di mana-mana, bagaimana bisa ngakalin, Bang? Iya, alat itu akan menyatakan sesuatu lepas dari para yang pengetesnya itu, preferensi politiknya apa gitu ya. Dia ada bedanya gitu. Iya, dia akan melepaskan diri itu karena secara sistem dia nggak bisa. Sama gini. Sistem kita di online pengajuan sertifikat. Oke, ya. Kita masukkan persyaratan. Ketika ada satu yang kurang, kan nggak bisa keluar. Ya. Nggak connect dia. Kita masukin bukti syarat yang asal-asal, tetap nggak kebaca, dia nggak keluar tuh. Apakah yang memasukkan itu pendukung Jokowi atau anti Jokowi? Iya, anti Jokowi atau anti Israel atau pro Israel, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dia akan menolak secara sistem gitu loh. Betul. Nah inilah yang kita harus berpikir lebih terbuka, tidak memasang keraguan-raguan. Yang terpenting bagi seorang RS, CS saat ini, yang terpenting yang dia tanamkan kepada publik, keraguan-raguan. Karena politik tidak perlu fakta yang nyata. Cukup dengan keraguan-raguan. Itu jadi, yang mereka targetkan sebenarnya dengan menyebarkan narasi itu ya. Makanya kan di kesempatan lain kan Bung Ade pernah bilang bahwa ini ada grand design. Iya, gitu grand design. Jadi karena ini kaitannya dengan politik dengan ini. Nah, tapi saya ini karena gini soal waktu juga ya. Karena kan kita sudah cukup lama lah ngobrol. Saya tertarik dengan Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo CS ini dengan penghasutan.
Ya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak itu? Karena kan ini delik murni dan yang dilaporkan itu soal penghasutan. Apa yang mereka lakukan sampai oleh Peradi Bersatu dianggap sebagai penghasutan gitu. Karena kan kalau sekarang yang dilaporkan 3 orang nih. Iya. Kan Roy Suryo, yang datang hari ini. Iya, kan 3 yang tadi Roy Rizal Fadila, Kurnia kan. Nah, itu kan ada apakah 3-tiganya ini termasuk yang dilaporkan? Karena kan saya lihat ada videonya Rizal Fadilah yang gantung Jokowi. Itu kan betul-betul wow. Jokowi adalah anak Gerwani. Jokowi adalah koruptor. Jokowi harus digantung. Iya. Itu yang ini kosakatanya. Iya. Dan ketika, dalam KBBI inilah yang menjadi alat bukti. Jadi bisa dijelaskan nggak? Jadi di mana letaknya gitu maksudnya? Ya. Letak penghasutannya gini, sederhana sebenarnya penyidik. Kalau saya jadi penyidik sederhana, Bang. Rizal Fadila datang menggeruduk rumah Bapak Insinyur Joko Widodo. Datangnya bukan 1 mobil, Bang. 3 bis. Oke. Ini yang kelihatan nih, Bang. Ya. 3 bis. Belum mobil-mobil kecil, kita nggak tahu. Ini kejadiannya waktu itu beberapa bulan lalu ya yang itulah peristiwanya. Ya. Datang meminta mengintimidasi, perlihatkan ijazahmu. Terjadi kalau misalkan tidak ada pas pampres dan keamanan di situ, pernahkah nggak kita bayangkan? Pernah nggak sih kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika tidak dijaga oleh pas pampres? Pernah nggak kita bayangkan itu? Dengan segerombolan orang, kelompok mereka menggeruduk rumah Bapak Insinyur Joko Widodo, mengintimidasi, menunjukkan jasanya, menuntut supaya Pak Jokowi memaksa Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Intimidasi yang dilakukan. Di luar sambil teriak-teriak. Ada videonya kok. Ya, gantung Jokowi, anak Gerwani gini-gini. Semuanya ada. Korupsi, seret ke pengadilan, bawa KPK harus memeriksa dan keluarganya. Ungkapan narasi ini menggerakkan orang lain, Bang. Untuk mengintimidasi orang lain. Nah, pertanyaan saya adalah, seandainya itu terjadi kepada Abang dan saya pun bertanya kepada diri saya yakin betul istri saya di rumah, Bang, ketika ada gerombolan, nggak usah 3 mobil, 3 bis, Bang. 5 orang saja datang, suruh suamimu itu perlihatkan ijazahnya. Saya yakin betul hari itu istri saya akan memasak air 1 baskom, mendidih, mereka siram. Istri saya pasti siram, Bang. Ngapain kalian minta? Ya kan gitu, Bang. Nah, inilah yang terjadi, Bang. Suasana kebatinan seorang Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi apakah Bapak menghadapinya dengan gelagapan? Tidak, dengan senyum. Mengajak mereka masuk. Dan disitulah Bapak mengatakan kepada Kurnia, saya akan mengambil tindakan hukum dengan cara kalian seperti ini. Ya. Nah, kalau Roy kan nggak ikut itu, Roy Suryo. Tapi Roy Suryo kan menyampaikan. Gimana? Di dalam satu pemberitaan nasional. TV beken juga sih. Tapi kan TV-nya nggak salah tuh dia. Karena dia live kan. Dia mengatakan bahwa saat ini saya berada di UGM. Dan di sana dia sudah, teman-teman TPU hari ini juga mereka menuju ke rumah Joko Widodo. Berarti pertanyaannya yang timbul, bahasa ini dengan penggerudukan itu, apakah itu bukan penghasutan? Menurut saya memenuhi unsur. Tetapi kalau menurut ahli berbeda ya monggo. Tapi kita sudah periksa ahli 8 kok. Nah, itu sederhananya satu alat bukti itu. Satu itu baru. Baru satu itu. Belum yang lain. Banyak, Bang. Sangat banyak dan sangat firm. Nah, inilah tidak mungkin Polda Metro Jaya menaikkan sidik, Bang. Pasti dihentikan ketika kemudian memang tidak memiliki ada peristiwa pidana di dalam. Fakta bahwa Polda Metro Jaya menaikkan ke tingkat penyidikan dan berarti ada peristiwa, manggil,
sudah memanggil Roy Suryo CS, itu ada peristiwa. Ada peristiwa. Tinggal nyari pelakunya. Dan pelaku itulah tersangka. Iya, gitu ya? Betul sekali. Dari situ tahapannya lidik, sidik, BAP, kemudian P21. Kalau di sana diterima atau dibalikin juga berkas, kemudian dilengkapi dan balik lagi untuk naik ke tahap kejaksaan dan P21. Sempurnalah satu alat bukti, karena bukti itu harus seterang rembulan. Itu bahasa reserse. Menarik itu. Karena bukti harus seterang rembulan. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhirnya ini, Bung. Apakah akan terjadi Jumat Keramat? Nah, ini ada yang kebagian tuh. Nah, gimana menurut perkiraan Bung Ade gimana? Diperiksa hari Jumat. Sebagai saksi Jumat besok ini ya? Iya. Ini kan Rabu nih. Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Diperiksa naik sidik hari Jumat. Yakinlah ketika pengumuman itu random selesai hari Jumat terakhir, berarti keputusan itu 1 minggu tuh kan. Nah, itu pemeriksaan tersangka jatuh pada Jumat depan. Oke. Nah, ketika jatuh Jumat depan, mari kita berdoa masyarakat Indonesia agar supaya dilakukan penahanan. Harapan saya, bukan karena mau menghukum, tetapi harus ada efek jerah. Kenapa? Pembelajaran buat bangsa ini, bahwa bangsa kita ini tidak boleh seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya jadikan Roy Suryo ya, CS dijadikan tersangka dan ditahan, itu berarti dia udah nggak bisa lagi jadi tamu di TV ya? Oh, nggak bisa. Kan kalau masih tersangka dan di luar, dia bisa jadi narsum ya? Masih bisa. Kalau tersangka, saya rasa siapa yang mau TV yang mana, Bang? Enggak, saya bertanya makanya. Makanya TV yang mana seorang tersangka? Tapi dia masih bisa bisa saja menggaungkan narasinya. Narasinya kan? boleh saja, sah-sah saja. Presumption of innocence. Ya kan? Namun kalau tersangka sampai diambil oleh TV kan, jelek kali lah. Menurut saya jelek kali. Tetapi pengacaranya bisa. Pengacaranya bisa. Nanti kita lihat pembelaannya. Cuman yang kami sayangkan selalu bahwa seorang Roy Suryo, ahli digital forensik, ahli telematika, yang satu digital forensik Rismon, sia-sia sekali ilmunya dengan menciptakan white paper itu. Itu buku nggak ada nilai itu. Karena white paper. Kosong. Oke. Terima kasih Bung Ade Darmawan. Baik, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.